Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas MA23C11 yang beranggotakan Saya Rizky Sahalputra. saya Luhika, Saya Rinda Rasapana. Saya Sandrina Malakiano. Saya Razak Irsad. Saya Rizky Aditya Majid. kami di sini akan memaparkan melalui video mengenai Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia, yaitu meliputi pengertian, unsur, dan lain-lainnya. Baik, pertama akan dijelaskan mengenai pengertian identitas bangsa Indonesia melalui Pancasila. Baik, di sini saya Luhika, saya akan menjelaskan mengenai pengertian Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Menurut terminologi, identitas adalah ciri sifat atau ciri yang khas yang menerangkan sesuai dengan kesadaran diri pribadi, golongan sendiri, kelompok sendiri, atau negara sendiri. Jadi pengertian identitas adalah ciri-ciri, tanda-tanda, jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang bisa membedakan dari yang lain. Adanya ciri-ciri atau tanda-tanda yang terdapat dalam identitas nasional itu, maka negara mampu menampilkan watak, karakteristik kebudayaan dan memperkuat rasa kebangsaan. Identitas nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama, dan bahasa, maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Himpunan kelompok-kelompok inilah yang disebut dengan istilah identitas bangsa atau identitas nasional, yang melahirkan tindakan kelompok atau collective action yang diwujudkan dalam bentuk organisasi atau pergerakan-pergerakan yang diberikan atribut-atribut nasional. Bangsa memiliki penanda seperti jati diri atau identitas yang dapat membedakan dengan bangsa lain. Baik, selanjutnya ada unsur-unsur terbentuknya identitas bangsa Indonesia. Yang pertama, suku bangsa. Suku bangsa ialah golongan sosial yang khusus, yang bersifat askriptif atau ada sejak lahir, yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Di Indonesia terdapat banyak sekali suku bangsa atau bangsa etnis. 2. Agama. Agama Indonesia adalah bangsa agamawi, agama yang tumbuh dan berkembang di Nusantara, diantaranya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dari agama-agama di atas, Islam merupakan agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. 3. Kebudayaan. Kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat atau model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan atau pedoman untuk bertindak atau dalam bentuk kelakuan dan benda-benda kebudayaan sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. 4. Bahasa. Bahasa dipandang sebagai sistem perlambang yang secara arbiter dibentuk atas unsur-unsur bunyi dan ucapan manusia serta digunakan sebagai sarana berinteraksi antar manusiawi. Saya akan membacakan contoh-contoh identitas bangsa Indonesia. Yang pertama, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Contoh pertama dari identitas nasional yang dimiliki Indonesia yaitu ada lagu kebangsaan. Kalian pasti sudah sering mengenal dan bahkan mendengarnya di berbagai acara penting atau acara kenegaraan. Lagu kebangsaan yang dimiliki oleh Indonesia yaitu berjudul Indonesia Raya. Penting untuk kalian ketahui bahwa Indonesia Raya pertama kali dinyanyikan sebagai lagu kebangsaan saat Kongres Pemuda II. Kongres Pemuda II tersebut dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang kedua, bahasa nasional, bahasa Indonesia. Contoh kedua dari identitas nasional Indonesia yaitu ada bahasa nasional. Tentunya bahasa nasional yang dimiliki bangsa ini yaitu bahasa Indonesia. Perlu untuk diketahui bahwa bahasa ini berasal dari rumpun bahasa Melayu. Kemudian bahasa tersebut disingkat menjadi Bahasa Persatuan pada tanggal 28 Oktober 1928. Saat itu bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa nasional sekaligus identitas nasional atas kesepakatan bersama. Ya, di sini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan teman saya sebelumnya mengenai contoh-contohnya. Ini saya baca di poin keempat. Poin keempat, bendera negara. Bendera negara merah putih. Contoh lainnya dari identitas nasional Indonesia yaitu ada bendera negara.
Pastinya kamu sudah tahu bahwa bendera negara Indonesia yaitu bendera merah putih. Lambang merah putih sendiri sudah dikenal lama, bahkan sejak masa kerajaan masih ada di Indonesia. Kemudian warna ini diangkat dan menjadi bendera negara. Keberadaan dan bendera merah putih sendiri sudah ditunjukkan saat Kongres Pemuda II untuk pertama kalinya dikibarkan, yaitu saat Hari Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Yang kelima, semboyan negara, Bhinneka Tunggal Ika. Pada contoh identitas nasional Indonesia dalam kehidupan sehari-hari selanjutnya yaitu ada semboyan negara. Bunyi dari semboyan negara Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini memiliki arti yaitu meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Makna dari semboyan ini yaitu menggambarkan latar belakang bangsa Indonesia yang begitu heterogen. Akan tetapi perbedaan yang ada membuat bangsa Indonesia menjadi semakin kuat dan bersatu. Perbedaan tersebut juga tetap membuat negara ini memiliki keinginan untuk menjadi satu bangsa Indonesia. Selanjutnya, fungsi identitas bangsa Indonesia. Pancasila sebagai identitas berfungsi menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat baik secara individual maupun kolektif, dan juga sebagai alat pemersatu dan perekat bangsa yang mengatasi perbedaan-perbedaan yang ada di tengah masyarakat seperti suku, agama, ras, budaya, dan lain-lain. Selanjutnya ada karakteristik ciri khas Pancasila sebagai ideologi negara. Ciri khas ideologi terbuka adalah nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipisahkan dari luar, melainkan digali dan mengambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakatnya. Dasar karakteristik ciri khas Pancasila sebagai ideologi negara. Ciri khas ideologi terbuka adalah nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipisahkan dari luar, melainkan digali dan mengambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakatnya. Dasarnya dari konsensus atau kesepakatan masyarakat tidak diciptakan oleh negara, melainkan ditemukan dalam masyarakat sendiri. Oleh sebab itu, ideologi terbuka adalah milik dari semua rakyat. Masyarakat dapat menemukan dirinya di dalamnya. Pancasila sendiri memiliki beberapa kedudukan dalam kehidupan bernegara, yaitu pertama, sebagai jiwa bangsa Indonesia, sebagai ciri dari pribadi bangsa Indonesia, sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia, sebagai dasar negara, sebagai sumber dari segala hukum, sebagai perjanjian yang luhur ketika negara Indonesia didirikan, dan yang terakhir sebagai tujuan atau cita-cita bangsa. Dengan Pancasila sebagai ideologi negara juga berperan dalam pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, Pancasila juga berperan sebagai pedoman dalam pembuatan undang-undang, baik itu pada tingkat daerah ataupun tingkat nasional. Oleh sebab itu, dengan adanya Pancasila, maka setiap peraturan perundang-undangan yang telah dibuat harus berdasarkan suara dari rakyat serta cerminan dari bangsa Indonesia. Oke, baik. Untuk kesimpulannya, identitas bangsa Indonesia pada hakikatnya merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri khas. Jika diletakkan dalam konteks Indonesia, maka identitas nasional itu merupakan manifesting nilai-nilai budaya yang sudah tumbuh dan berkembang sebelum masuknya agama-agama besar di bumi Nusantara ini. Dalam berbagai aspek kehidupan, dari ratusan suku kemudian dihimpuni dalam suatu kesatuan Indonesia menjadi kebudayaan nasional dengan acuan Pancasila dan roh Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar negara dan arah pengembangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian dari video kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga apa yang kami sampaikan, apa yang kami paparkan bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Mohon untuk Bapak kritik dan sarannya agar kita bisa lebih baik dalam menjalankan tugas selanjutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.